Yo 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 yo, what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dinda Gemes. Masih seperti biasa, kegiatan kita masih di bengkel dan akan selalu di bengkel. Hari ini atau siang ini kita akan mereview, kita kedatangan Shogun 125 RR. Dimana Shogun 125 RR ini penyakitnya begini. Mas, kata ibunya begini, Mas, motorku ini suaranya kok kasar banget ya mas, gitu kan. Padahal kemarin sudah dari bengkel sana mas, ini habis ganti kamprat, habis ganti klep, pokoknya akeh mas yang digantiku. Tapi heran mas, aku padahal entek wis akeh ya mas, wis ganti kamprat, ganti kui, tapi kok suaranya cek, wah heran aku, kapal pecah mas, kemperacak rairam. Nah, setelah kita dengar pernyataan dari ibunya ini, setelah kita telusuri, setelah kita analisa, wong namanya bengkel, kita harus bisa menganalisa gitu kan. Kita harus bisa bener-bener jeli mengatasi kesulitan atau berbagai keluhan dari pasien. Salah satunya seperti ini. Kata ibunya begini, habis ganti kamprat, habis ganti klep, habis ganti ini itu, kok suaranya masih kemeracakan. Nah, itu kita harus cepat menganalisa ya, walaupun itu baru setengah analisa kita, mungkin bisa dibilang separuh persen dulu, 50% dulu. Nanti yang 100%-nya itu kita bongkar dulu. Nah, terus kita bilang begini, Bu, kita cek dulu ya Bu, gitu kan. Cukup sedikit kata tapi paten, dalam arti kita jangan, nggak usah ini bu, ini nggak boleh seperti itu. Seorang teknik, seorang mekanik itu nggak boleh gegabah. Oh pasti ininya bu, pasti bu, misalnya barangnya biasa, pasti kampratnya biasaan atau apa, nggak boleh seperti itu. Seorang mekanik, seorang teknik itu harus satu kali mendengar pernyataan, kita harus cepat. Oh kira-kira seperti ini. Oh kira-kira seperti ini. Tapi ini cukup dalam pikiran. Jangan sampai gegabah menganalisa suatu penyakit. Karena seorang mekanik itu jangan sampai ceroboh, karena suatu kecerobohan nanti akan mengakibatkan fatalnya suatu hasil kerjaan. Oke, kita tenangkan sama ibunya. Kita cukup bilang, Bu, kita cek dulu ya, gitu kan. Nah, setelah kita cek, ternyata memang benar kampratnya ini baru. Setelah kita cek benar kampratnya baru. Nah, habis itu kita cek bagian klepnya normal. Cuman ada salah satu yang mungkin bagi seorang mekanik yang mungkin habis ganti kamprat ini, mungkin sempet nggak terlihat, bisa mungkin sempet nggak terdeteksi, bisa. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar bisa selalu mengikuti kegiatan perbengkelan bersama Dinda Gemes. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, lanjut. Intinya kita sudah mengetahui, kita sudah menganalisa, kita sudah menafsir, kita sudah mendeteksi penyakit ini, bahwa ternyata yang berpenyakit yang kata ibunya ini kayak suara kapal pecah ini berawal dari tensioner kamprat. Tensioner kamprat itu kalau di sini disebut karet tensioner kamprat, bukan tensioner yang setelan dari atas ini, bukan ya. Ini karet tensioner kamprat. Nah, karet tensionernya kamprat ini ceritanya patah. Cuman mungkin di saat orang ganti, entah karena ini patahnya karena ganti kamprat bekas orang bengkel yang lain, atau karena faktor usia. Kita juga nggak mau terlalu mendeteksi ini penyakitnya karena apa, patahnya karena apa, dari mana, itu nggak boleh. Karena kita sesama bengkel, kita harus menghormati, kita harus menghargai kerjaan orang. Kita nggak boleh oh pasti patah di situ, pasti di karena bengkel itu, nggak boleh. Ini kita harus tetap menjaga, kita harus tetap menghormati kerjaan bengkel-bengkel lain, sesama mekanik. Wong kita itu sesama mekanik, kita harus menghargai. Oke? Sampai di sini kita bisa pahami, intinya penyakit ini karena patahnya karet tensioner kamprat ini patah.
Sekali lagi, patahnya karena apa kita nggak perlu bahas, atau apa karena patah ini karena kecungkil di tempat bengkel lain kita juga nggak tahu. Apakah patahnya ini karena faktor usia kita juga nggak tahu. Yang pasti karet tensioner ini patah. Jadi penyakitnya karet tensioner atau bantalan kamprat ini patah. Jadi walaupun kampratnya baru, walaupun klepnya baru, walaupun berbagai part atau spare part atau alat di dalam seperti klep, kamprat segala macam baru kata ibunya, ini tetap tidak akan membuahkan hasil. Dalam arti suaranya bisa dibilang kata ibunya kayak kapal pecah. Nah, ini menandakan atau membuktikan bahwa hal sepele seperti ini, contohnya mungkin katanya habis ganti kamprat, itu kan sepele. Karet tensioner ini patah karena ganti atau kecungkil kita juga nggak tahu. Tapi inilah ketelitian seorang mekanik, kejelian seorang mekanik dalam bekerja, menganalisa suatu penyakit, mengganti spare part. Ini harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai ini terjadi, di bagian keadaan seperti ini terjadi terulang-ulang atau di bengkel seperti ini ya. Sekali lagi, ini sudah kita temukan, sudah kita analisa bahwa penyakitnya kondisi seperti ini yang bikin kayak kata ibunya itu kayak kapal pecah, ini ternyata karet tensioner atau karet bantalan kamprat ini yang bermasalah. Nah, kita sampai di sini bisa dipahami ya bahwa kata ibunya ini habis ganti kamprat, habis ganti klep segala macam semua ini itu sudah diganti, tapi kok suaranya masih kayak kapal pecah gitu kan. Nah, sekedar untuk rumusan seorang mekanik, seorang teknik ini harus benar-benar teliti ya. Ya terpaksa kita harus membongkar lagi. Kita beritahu sama ibunya bahwa Bu, ini kamprat sampean bener baru, tapi yang bermasalah ini bantalan kampratnya gitu kan. Loh, terus ibunya bilang, loh Mas, kampratnya baru, masa bantalan kamprat atau apa sampean bilang gitu kan. Ini karet tensionernya kok bisa patah Mas gitu. Kenapa nggak diganti sekalian di sana tadi gitu kan. Ya terus kita juga nggak tahu kan, kita intinya sudah jelaskan sama ibunya yang bermasalah itu karet tensioner kamprat ini patah. Jadi kamprat itu nggak akan bisa kenceng walaupun disetelnya kayak apa, itu bantalan di bawahnya ini nggak akan bisa berfungsi dengan sempurna oleh dia sudah patah. Jadi di saat dia berputar, di saat dia mesinnya ini bunyi, karet tensioner ini akan goyang terus. Jadi kamprat ini nggak akan bisa diam, dalam arti kamprat ini nggak akan bisa kencang sesuai dengan semestinya karena karetnya sudah patah. Oke, sekali lagi penyakitnya yang kata ibunya kayak kapal pecah, shogunnya ini berasal dari karet tensioner atau karet bantalan kamprat ini pecah. Jadi dia sudah nggak bisa sebagai bantalan atau sebagai tahanan kamprat agar kamprat ini kondisinya bisa kenceng. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kurang lebih sepertinya kalau ngelihat gejalanya seperti ini kemungkinan karena benda-benda mungkin kena tekanan atau karena kena congkelan. Nah, intinya kita nggak mau membahas seperti itu kenapa patah, tapi intinya ini patah. Nah, kita memang agak sulit yang ganti karet tensioner ini, kemungkinan harus bongkar, cuman mau nggak mau ini harus kita ganti. Kalau enggak ya tetap akan suaranya kayak kapal pecah. Oke, sampai di sini bisa dipahami penjelasan kita bahwa suaranya kasar yang berasal dari Shogun 125 RR ini berasal dari karet tensioner kamprat. Nah, kenapa logikanya kenapa ini nggak diganti sekalian waktu ganti kamprat? Nah, itu urusan mereka ya, mungkin nggak tahu ya kita, mungkin atau karena telitinya kurang atau kurang jeli, kita juga nggak paham.
Karena bengkel itu sendiri-sendiri, tekniknya sendiri, triknya sendiri, keuletannya sendiri, ketelitiannya sendiri-sendiri. Itulah yang akan membawa fatal. Terus padahal kita sudah tanya sama ibunya, loh Bu, kenapa nggak dibawa ke sana lagi gitu kan. Katanya ibunya sudah males balik lagi. Ya wes, kita bongkar, kita cek, analisa, ya mau nggak mau kita harus bongkar lagi kan gitu. Tapi nggak apa-apa kata ibunya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini, penjelasan ini. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Intinya kita berbagi pengalaman, intinya kita berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua. Dan maaf sekali lagi, kita minta maaf untuk para senior, untuk para master bengkel. Kita minta maaf sekiranya ada yang nggak cocok, sekiranya ada yang ganjel di hati tentang video ini, tentang penjelasan ini. Kita semua minta maaf. Mohon kritik dan sarannya agar lebih baik lagi kita dalam menyajikan suatu video atau ulasan-ulasan tentang dunia perbengkelan bersama Dinda Gemes. Dan untuk yang lain, mudah-mudahan ini selalu bermanfaat. Sekiranya trik yang bisa diambil hikmahnya mohon dipakai, sekiranya nggak baik atau kurang cocok ya nggak usah dipakai. Intinya kita cuman berbagi, intinya kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, walaupun sesama bengkel, tapi kadang-kadang trik itu kita beda-beda. Saya sendiri pun juga akan selalu menerima trik-trik atau cara-cara terbaru dari bengkel yang lain. Mungkin kita akan selalu menerima masukan. Kita nggak akan pernah bosan untuk menerima masukan dari sesama bengkel. Wong intinya bengkel ini kita sesama saudara, semuanya saudara. Jadi kita akan selalu menerima masukan. Oke, sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan perbengkelan bersama Dinda Gemes. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sekali lagi thank you.